diserang bertubi-tubi. Presidensial threshold 20-25% menjadi senjata ampuh membungkam lawan-lawannya. Jokowi terus-menerus diserang oleh lawan-lawannya. Tidak hanya satu pihak, tidak hanya satu pihak yang ingin menjegal Jokowi, namun banyak sekali. Sosok Jokowi memang membuat iri siapapun. Karir politiknya begitu cepat melesat. Jokowi mungkin menjadi satu-satunya orang yang cepat sekali menjadi presiden. Dari menjadi wali kota Solo melangkah ke gubernur DKI, belum selesai menjabat gubernur, kursi presiden berhasil Jokowi rengkuh. Sosok Jokowi memang bukan siapa-siapa sebelumnya. Dirinya hanya orang desa yang namanya masih kalah mentereng dengan politikus nasional seperti Amin Rais, Prabowo, Yusril, Hidayat Nur Wahid, dan lain-lain. Para politikus nasional merasa harga dirinya diganggangi oleh Jokowi. Mereka yang sudah lama malang melintang di dunia perpolitikan Indonesia, namun justru Jokowi yang berhasil merengkuh kursi presiden. Mereka belum ada satupun yang menjadi presiden, padahal nafsu untuk berkuasa di Indonesia sudah menggebu-gebu. Jangan heran ketika sejak awal menjabat presiden sampai sekarang Jokowi selalu mendapat hantaman yang bertubi-tubi. Hampir semua isu-isu yang berpeluang menggerus elektabilitas Jokowi akan digoreng oleh lawan-lawan Jokowi. Mereka tidak hanya bekerja sendiri, namun memiliki anak buah yang siap bergerilya memperburuk citra Jokowi. Mereka tidak hanya bekerja sendiri. Isu yang paling konyol adalah ketika Jokowi dikatakan sebagai kafir dan keturunan Cina. Padahal Jokowi adalah muslim yang taat dan sudah haji. Jokowi juga orang Jawa asli dengan kulit kecoklatan dan wajah yang terlihat deso. Isu Ahok reklamasi, petani gendeng, Perpu Ormas, hutang negara, dan kasus Kaisang hanya segelintir isu yang memperburuk citra Jokowi. Saya yakin lawan-lawan Jokowi lebih banyak dibanding orang-orang yang mendukung Jokowi. Orang-orang yang terus menyerang Jokowi agar gagal menjadi presiden di Pilpres 2019 lebih banyak dan begitu bernafsu untuk menyerang Jokowi. Jokowi boleh dikatakan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bahkan jika yang wakilnya sendiri juga melemahkan Jokowi dari dalam. Namun saya yakin Jokowi bukan orang sembarangan. Jokowi memang bukan orang super, namun saya yakin Jokowi orang istimewa. Karir politiknya yang begitu cepat melesat sebenarnya sudah membuktikan siapa Jokowi. Meskipun perawakannya kurus, wajahnya yang terlihat deso, serta tidak fasih berbahasa Inggris, Jokowi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ketika lawan-lawannya sedang mengeroyok Jokowi babak belur di Pilpres 2019, Jokowi dengan gagah berani melawan mereka sendiri. Jokowi punya senjata maut yang bisa meluluhlantakkan lawan-lawannya di Pilpres 2019. Senjata itu adalah presidensial threshold. Jokowi tidak merubah angka presidensial threshold dan tetap di kisaran 20-25%. Jokowi bahkan tidak perlu bekerja apapun karena aturan presidensial threshold 20-25% sudah tertuang di dalam undang-undang pemilu sebelumnya. Ketika lawan-lawan Jokowi berupaya agar dalam revisi undang-undang pemilu presidensial threshold bisa diturunkan angkanya,
Jokowi tetap kukuh mempertahankan angka 20-25%. Mengapa lawan-lawan Jokowi begitu ketar-ketir dengan presidensial 20-25%? Karena mereka semua menyadari bahwa untuk mencapai presidensial 20-25% bukan sesuatu yang mudah. Prabowo pun digadang-gadang mampu menggulingkan Jokowi, diyakini sulit untuk mencapai angka itu. Prabowo pun yang digadang-gadang mampu menggulingkan Jokowi, diyakini sulit untuk mencapai angka itu. Jokowi berhasil membuat Fadlizon kelabakan dan kemudian menuduh ada upaya penjegalan oleh pemerintah terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju kembali pada Pilpres 2019. Menurut saya yang ada sekarang itu pemerintah sedang berusaha untuk menjegal Pak Prabowo untuk menjadi calon dan ini tidak masuk akal. Ujar Fadli di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 17 Juli 2017. Bagi Fadli, angka presidensial threshold yang lama yaitu 20% perolehan kursi atau 25% perolehan secara nasional sudah basi karena telah dipakai pada pemilu 2014. Jelas, kok arahnya ini mau dibikin semacam calon tunggal. Partai-partai itu mau membuat calon tunggal ataupun kalaupun calon lain ada, ya boneka saja. Dan saya kira itu tidak bagus bagi demokrasi. Jangan ini dijadikan alat untuk menjegal Pak Prabowo. Kata Wakil Ketua DPR RI itu. Demi majikannya, Fadlizon juga telah bersiap menempuh semua langkah, termasuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika angka presidensial threshold yang diketok 20-25%. Apakah Jokowi salah tetap mempertahankan presidensial 20-25%? Jelas tidak, karena Jokowi tidak melakukan apapun. Pertimbangan presidensial 20-25% adalah karena ingin bahwa sosok yang menjadi calon presiden adalah sosok yang benar-benar diinginkan oleh minimal 20% pemilih di Indonesia. Pihak-pihak yang terus memproses presidensial 20-25% adalah pihak-pihak yang begitu khawatir tidak bisa menjadi presiden di Pilpres 2019. Saya semakin kagum dengan sosok Jokowi. Sosoknya begitu tenang di dalam menghadapi hantaman yang datang bertubi-tubi. Tidak hanya tenang, Jokowi juga memiliki taktik jitu untuk membungkam lawan-lawannya dengan sekali gebuk. Mekaten sampun kalau aturaken wonten ngarsanipun panjenengan ingkang judul Jokowi diserang bertubi-tubi presidensial 20-25% menjadi senjata ampuh membungkam lawan. Segera demikian bro, terima kasih atas beritanya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sebuah lagu
Ku cari jalan terbaik buat Anda. Semoga Anda berbahagia. Sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuai. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadangkala tak seiring jalan. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuai. Coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadangkala tak seiring jalan. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Agar tiada penyesalan dan air mata.